Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baru sekarang ya kita ketemu secara langsung. Kalau kemarin-kemarin kita ketemu lewat Zoom meeting ataupun lewat PPT. Jadi kalian hanya mendengar suara ibu. Kadangkala di Zoom meeting itu tidak menjelaskan materi matematik, hanya ngobrol tentang pembelajaran pada umumnya. Hari ini ibu alhamdulillah punya kesempatan tatap muka dengan kalian ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu mengingatkan kembali di masa pandemi ini yang terpenting adalah kalian jaga kesehatan, karena kesehatan nomor satu. Setelah itu tetap prokes ya. Nah, kemudian yang berikutnya ibu juga mengingatkan, walaupun kalian belajar daring, tetap saja sisa waktu dari pembelajaran daring kalian gunakan untuk melihat selain handphone, karena kalau terus berhadapan dengan handphone kasihan mata kalian ya. Jadi yuk kita belajar matematik penuh semangat. Kemudian yang berikutnya tetap jaga kesehatan ya. Kita mulai saja pembelajaran kita hari ini. Akan ibu teruskan, kalau kemarin itu sampai dengan operasi bilangan bulat, sifat-sifat bilangan bulat, kemudian cara memfaktorkan oleh Pak Endang kemarin ya, berbagai macam cara. Pak Endang sudah menjelaskan 3 cara. Nah sekarang ibu langsung mengaplikasikan bagaimana memfaktorkan sebagai dasar untuk menentukan FEB dan KPK dari semua bilangan bulat. Oke, sebelum kita mulai ibu mengingatkan materi SD ya. Kalian sudah mungkin mengenal kelipatan bilangan ya. Nah, kelipatan bilangan itu pola suatu bilangan yang ditambahkan dengan bilangan yang tetap. Misalnya kita ambil contoh, ibu ambil contoh yang mudah saja ya. Kelipatan 2 berarti kita mulai 2, bilangan berikutnya selalu bertambah 2, berarti tambah 2 lagi 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini pola bilangan kelipatan 2. Bu, kalau kelipatan 3 bagaimana? Kelipatan 3 ibu ambil contoh berarti selalu bertambah 3. 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya. Ini bilangan kelipatan. Bu, apakah bilangan kelipatan bisa di angka negatif? Boleh. Misalkan kita mulai kelipatan 5, mulai dari min 20. Berikutnya ke sini makin besar ya bilangannya. Berarti min 15. Kemudian kita teruskan lagi min 10, min 5 dan seterusnya ya. Jadi ini bilangan kelipatan. SD sudah, ibu hanya mengingatkan kembali. Nah, yang berikutnya kelipatan persekutuan. Nah, istilah persekutuan itu dalam kehidupan sehari-hari yang sama, itu saja. Jadi kelipatan yang angkanya sama. Ibu ambil contoh, misalkan di sini kelipatan persekutuan dari 2 dan 3. Berarti cari kelipatan 2 dan kelipatan 3 yang angkanya sama. Berarti mulai dari angka berapa kita lihat di sini? Oh, angka 6 dia dimiliki oleh kelipatan 3, juga dimiliki oleh kelipatan 2. Oh, ini 6. Berikutnya lagi, ada lagi nggak bilangannya? Oh, ini kelipatan 3 punya 12. Kelipatan 2 punya 12. Oh, berarti kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 di sini untuk contoh yang ini adalah 6, 12 dan seterusnya. Apa artinya? Bilangan-bilangan ini akan habis dibagi oleh 2 dan juga habis dibagi oleh 3. Perhatikan 6. 6 dibagi 2 bisa. 6 dibagi 3 bisa. 12 dibagi 2 bisa. 12 dibagi 3. Oh, itu kelipatan persekutuan ya. Oke, nanti silahkan kalian coba bilangan-bilangan yang lebih banyak. Nah, kalau kemarin kita lanjutkan faktor bilangan. Faktor bilangan Pak Endang kemarin ada cara ikan, cara tabel ya.
kemarin Pak Endang sudah menjelaskan ada 3 cara. Bu, bagaimana saya mah pengennya pakai pohon? Boleh. Kalau pakai pohon boleh. Misalkan Ibu ingin mengambil contoh faktor bilangan 12. Nah, Ibu ngambil pakai cara faktor. Oh iya. Ya, 12 itu berapa? 1 kali 12. Berapa lagi? 2 kali 6. 3 kali 4. Nah, kalau Pak Endang kalau pakai tabel, pakai cara ikan, gambar ikan ya ke sini langsung ya. Nah, berarti faktornya berapa faktor bilangan dari 12? Yaitu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, ini faktor bilangan. Ya, jadi faktor itu bilangan yang habis membagi bilangan yang dimaksud. Di sini 12 habis dibagi 1, 12 habis dibagi 2, 12 habis dibagi 3 dan seterusnya. Makanya faktornya simpan di sini. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Bu, faktor prima. Apa, Bu? Faktor prima itu kelanjutan dari sini. Pilih yang merupakan bilangan prima. Apa itu, Bu, bilangan prima? Di sini faktor prima dari 12. Nah, tadi itu faktor dari bilangan 12 ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Nah, faktor prima cari dari bilangan faktor dari 12 ini yang merupakan bilangan prima. Apa tuh prima tuh? Bilangan yang hanya bisa dibagi dirinya sendiri ataupun bilangan 1. Jadi nggak ada lagi. Oh iya, jadi bilangan prima mulai dari berapa di sini? 2. Berapa lagi? 3. Sudah nggak ada lagi. Jadi faktor prima dari 12 adalah angka berapa? 2 dan 3. Nah, ini Ibu mengulang saja. Sebetulnya ini pelajaran kelas 5 SD. Ya, Ibu mengingatkan kembali ya. Jadi sebelum memasuki EPB dan KPK berarti kalian harus ingat dulu apa sih kelipatan, apa itu kelipatan persekutuan, apa itu faktor bilangan, keempat apa itu faktor prima. Nah, sekarang baru faktor persekutuan. Kalau tadi kata Ibu istilah persekutuan itu apa? Yang sama ya. Nah, yuk sekarang Ibu ambil contohnya faktor persekutuan dari 12 dan 15. Ya, ingat 12 tuh tadi perkaliannya adalah 1 kali 12, kemudian 2 kali 6, 3 kali 4, sehingga faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. 15 sekarang. Yuk bareng. 1 kali 15, kemudian 3 kali 5. Yang lainnya balik lagi 5 kali. Ini balik lagi ya. Berarti faktor dari 15 adalah 1, 3, 5 dan 15. Ini faktor dari. Nah, sekarang lanjut. Faktor prima. Faktor prima dari 12 tadi berapa? 2 dan 3. Dari sini faktor primanya berapa? 3 dan 5. Nah, barulah jadi kalau ini istilah faktor. Nih, di sini faktor. Nah, ini faktor, ini faktor prima. Nah, barulah sekarang faktor persekutuan. Dari sini cari faktor persekutuan. Ya, faktor persekutuan yang merupakan bilangan prima. Nah, ada angka yang sama nggak di sini? Ada angka berapa? Angka 3. Oh, berarti faktor persekutuan primanya berapa? 3 ya. Jadi seperti ini ya. Silakan direnungkan, dipahami. Kalau langkahnya mencari faktor persekutuan, jadi mulai dari faktor dulu, faktor persekutuan,
faktor prima, faktor persekutuan prima. Nah ini ya. Oke, kita lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Nanti pertanyaannya bisa kalian teruskan di WA ya. Jadi setelah nonton ini boleh di WA grup kita diskusikan. Bu, bagaimana mau mencatat? Silahkan dicatat. Kalau tidak pun nanti ada di PPT yang Ibu bagikan. Hanya langkah-langkahnya saja ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau sudah silahkan di capture saja, capture langsung nanti disalin. Nah, kalau sudah yuk kita sekarang masuk ke EPB, faktor persekutuan terbesar dan KPK ya. Nah, sebetulnya ini SD sudah ya. Nah, kita langsung saja sekarang ke EPB dan KPK. Nah, EPB dan KPK pun Ibu akan mengajarkan cara dua cara, ada tabel, ada pohon faktor. Nah, Ibu akan menggunakan cara yang pertama. Jadi untuk menentukan EPB dan KPK ada beberapa cara. Ibu pakai cara satu dulu deh. Ya, cara satu pertanyaannya adalah tentukan EPB dan KPK dari 12 dan 20. Nah, gitu. Tadi caranya ada berbagai, Ibu akan pakai cara yang ini dulu. Oke, set. Nah, Ibu lebih mudah pakai cara ini, tapi kalian boleh caranya bebas saja. Lihat 12. Lihat 20. Bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima kita mulai dari 2 ya? 2. Habis gak 12 dibagi 2? Habis. Ini berapa hasilnya? 6. 20 bagi 2 berapa? 10. Oke. Habis terbagi dua-duanya. Buledan. Ya. Berikutnya, bagi lagi dengan 2. Oke. 6 dibagi 2 itu 3. 10 dibagi 2 itu 5. Dua-duanya habis dibagi 2. Buledan. Kenapa Bu ini nggak dibuledan? Ini kan sudah merupakan bilangan prima, tidak usah dibagi lagi ya. Kalau sudah bilangan prima, yuk mari kita tentukan EPB dan KPK. Oke. Kalau EPB, jadi boleh caranya begini. Kalau cara pohon faktor, Bu, dah saya mah SD begini Bu. 2 bagi 2, 3. Jadi 12 teh 2 kuadrat kali 3. Caranya itu cara 2. Boleh, sok lah sama Ibu mah. Tidak fanatik satu cara, punya cara lain oke ya. Jadi harus cara Bu Tintin? Tidak, mangga silahkan. Cara 2 dulu. Sekarang tadi 20, sekarang berapa? 20 ya? Tadi 12. 2 bagi 2 5. Berarti ini 2 kuadrat kali 5. Nah, sekarang baru kita cari EPB. Kalau di cara 1 tinggalin nu dibuledan. Naon? 2 aya 2 kali. Oh, berarti 2 kali 2 berapa? 4. Itulah EPB-nya. KPK-nya semua bilangan yang ada di sini tulis kembali. Ya. Nih, kalau cara ini gimana Bu mencari EPB-nya? Kalau cara 2 sini aja ya. EPB, lihat. Faktor persekutuan primanya ada yang terbesar. Berapa? 2 pangkat 2. Jadi EPB-nya 2 pangkat 2. Berapa berarti? 4. Nah, sama hasilnya. KPK-nya sekarang. Nah, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi nanti cari kelipatan persekutuan terkecil dari tadi mah ini 2 pangkat 2 kali 3, 2 pangkat 2 kali 5. Lihat, ayah sama angkanya 2-nya pangkat 2, 2-nya pangkat 2. Kalau di sini 2-nya pangkat 3 maka diambilnya yang terkecil.
Karena ini sama, ya sudah tulis 2/2 dikali 3 dikali 5. Jadi berapa tuh? 4 kali 3 kali 5. 4 kali 3 berapa? 12. 12 kali 5 60. Oh, berarti KPK-nya 60. Bagaimana kalau cara ini? Cara ini mah gampang. Kalikan saja semua ini. Berarti 2 kali 2 kali 3 kali 5. Hasilnya berapa? Sama 60. Jadi ini cara 2. Silahkan Bu, saya suka cara 1 lebih praktis. Enggak. Bu, saya mah di SD sudah biasa cara 2. Enggak. Bu, saya mah punya lagi cara 3. Enggak dihitung, tapi dihitungnya di sini. Mangga, asal bisa dipresentasikan ketika Ibu tanya, ya. Kalau Ibu tidak monoton, caranya harus seperti yang Ibu jelaskan. Ibu punya satu anak yang ketika mencari EPB KPK, dia langsung menjawab spontan. Berapa EPB-nya? 4. Berapa KPK-nya? 60. Dari mana itu? Nah, kertasnya kamu mah kosong, nironnya. Bu, jangan seudon Bu. Saya mah begini Bu, caranya gini. Kenapa caranya nggak ditulis di sini? Di sini Bu. Oke, kalau bisa dipertanggungjawabkan, tidak jadi masalah bagi Ibu. Karena tiap orang berbeda. Yang salah ketika kamu dapat tugas, tentukan EPB dan KPK. Kamu ngambil pekerjaan orang, lirik. Oh, isinya 4 dan 60. Dia tulis 4 dan 60. Ibu tanya dari mana 4? Nggak bisa jawab. Itu yang salah. Ya. Tapi kalau jawabannya saya 4 Bu, jawabannya saya 60 Bu, KPK-nya dari mana ini Bu? Oke. Ya, jadi boleh. Yang ibu haramkan adalah memindahkan pekerjaan orang lain ke kertas kita, itu haram. Kalau diskusi boleh, ya. Jadi itu sekali lagi. Jadi pelajaran matematik itu pelajaran yang perlu pemikiran dan cara berpikir orang tidak sama. Oke, sah-sah saja, ya. Oke, kita lanjutkan untuk aplikasi soalnya. Silahkan, nanti soalnya ada beberapa soal yang akan dibahas oleh Ibu. Contoh yang biasanya sering dipakai di dalam kasus EPB KPK adalah latihan renang, membagi suatu barang, ya. Ibu ambil contoh, ya. Contoh yang pertama. Nah, soal cerita, soalnya begini, ya. Rani berenang setiap 3 hari sekali. Nah, kemudian Iqbal berenang setiap 4 hari sekali. Jika mereka bertemu pada hari Senin, hari apa lagi? Jadi mereka bertemunya hari Senin. Ketemu di kolam. Hari apa lagi mereka akan bertemu? Oke, ini kasus yang pertama. Kasus yang kedua. Ya. Oke. Ini kasus yang pertama. Jadi aplikasi dari EPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari banyak. Nanti kalian akan menemukan berbagai. Tapi Ibu punya trik. Kalau ada soal pakai kata sekali-sekali, ada trik menjawabnya. Jadi badai soalnya tentang naon weh, ada kata sekali-sekali, itu kuncinya, ya. Nah, berikutnya. Ibu punya 30 kelereng. Nah, Bapak mempunyai 50 kelereng. Jika kelereng itu dibagi rata, ya, maka dibagi rata, maka berapa kelereng yang didapat oleh anak Ibu. Nah, jadi Ibu mempunyai 2 kasus saja dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kata kuncinya, kata Ibu tadi, ada kata sekali dan ada kata membagi. Nah,
Jadi itu. Jadi mau soalnya panjang seperti apapun, yang terpenting pola konsepnya. Oke. Ibu hapus ini ya, papan tulisnya Ibu hapus. Oke. Kita hapus. Kita sudah masuk ke aplikasi ya, ke penerapan. Penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Tadi contoh yang pertama adalah Rani berenang setiap 3 hari sekali. Iqbal berenang setiap 4 hari sekali. Jika mereka bertemu pada hari Senin, pada hari apa lagi mereka bertemu? Ya, oke, kita jawab soal nomor 1. Jadi ceritanya begini. Oke, hari Senin ceritanya di kolam renang itu si Iqbal ketemu nih. Iqbal ketemu dengan Rani. Nah, ngobrol. Ran, kamu berenang di klub apa? Kelas OR ya contohnya. Ran, kamu klub apa? Saya mah klub Aquarius. Adik kamu klub naon? Atlantis. Nah, kamu latihan tiap hari naon? Setiap hari berapa hari sekali dalam seminggu? 4 hari. Kalau saya berapa hari? 3 hari kata Rani. Oh, jadi berarti kita akan ketemu lagi hari apa gitu ya. Nah, ceritanya begitu. Oke, biar lebih jelas, Ibu buat rangkumannya di sini. Oke, diketahui. Jadi tadi dari soal yang terpenting dari soal ambil mutunya. Misalkan tadi Rani ngobrol, Rani, kita ketemu pada hari ya, mereka ketemu pada hari Senin. Nah, oke. Ngobrol si Rani dan Iqbal. Bang, hari kamu di dia renang seberhari sekali? 4 hari sekali. Oh, Iqbal berenang setiap 4 hari sekali. Jadi lamun Senin berarti hari naon deui nya? Mun Senin berarti Salasa, Rebo, Kemis, Jumat kan datang lagi ya? Ya. Seninnya masuk ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berarti ke Kamis datang deui nya. Nah, sementara si Rani itu dia 3 hari sekali. Karena Senin ketemu, mereka nanya lagi, hari apa ya kita ketemu lagi? Nah, hari apa mereka bertemu atau kami bertemu kembali? Nah, jadi para perenang itu bertemu. Kalau di kelas OR kan banyak sekarang kelas renang. Tah ngobrol. Hari naon kita ketemu lagi. Nah, intinya kata Ibu, kalau ada soal yang pakai sekali-sekali, ini Ibu biasanya dulu pakai konsep di sini kita pakai konsep KPK. Ya. Yuk kita pakai ini. Ya. Berarti berapa tadi tuh 4 ya. Jadi kelipatan persekutuannya yang kita lihat 3 dan 4. Kalau ketemu lagi hari apa? Nah berarti cari 3 itu 3 kali 1 ya. Terus kalau 4 itu 2 kali 2. Sekarang cari KPK-nya. KPK dari 3, 1, 2, 2 berapa? Berarti 2 kuadrat kali 3. Berarti berapa? 4 kali 3. Berarti 12 hari. 12 hari dari hari apa? Dari hari Senin. Ya, sok pakai tangan. Berarti Senin ketemu kan ya? Terus 12 hari kemudian. Berarti naon? Salasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Salasa, Rebo, Kemis, Jumat, Sabtu. Ya, berarti mereka akan ketemu lagi pada hari Sabtu. Nah, mereka ketemu lagi di kolam. Nanti soalnya bervariasi, pakai tanggal. Lamun Senin tanggal 1, tanggal berapa lagi mereka bertemu. Nah, itu jenis-jenis soal.
Yang terpenting jangan ngapalkan soal. Kalau ngapalkan soal, begitu diganti udah blank. Yang terpenting konsepnya. Oh, kapan KPK itu dipakai? KPK itu persekutuan dari dua angka itu, kapan bertemu lagi gitu. Persekutuannya persekutuan apa? Cari kelipatan persekutuan terkecil. Jadi tadi 3 dan 4. Caranya boleh tadi pakai pohon faktor dan sebagainya. Nah ini ya, nanti Ibu ada 2 soal di situ. Silahkan kalian coba untuk mengerjakan. Coba dulu saja. Yang terpenting adalah try and error. Kalau Ibu tidak pernah menyerah, ya. Yang salah itu ketika dikasih soal matematik belum apa-apa, Ibu mah contohna renang. Ari ieu mah contohna bersepeda. Wah, teu ngarti. Padahal konsepnya lihat pertemuan pertamanya kapan dan periodenya sekali-sekalinya itu kapan. Carilah EPB dari 2 bilangan itu. Itu saja. Badai kasus renang, badai kasus bersepeda, badai kasus ronda malam, ya itu saja tetap ya. Cari KPK dari bilangan-bilangan itu. Nah, intinya Ibu mah bilang alamun aya soal sekali-sekali geus pakai KPK. Gitu dulu mah Ibu ya. Nah, sekarang kita lanjutkan EPB. EPB soalnya biasanya ada kata membagi. Ciri-cirinya. Ibu punya 30 kelereng. Jadi ini sudah mungkin ya dipahami karena Ibu papan tulisnya kebetulan di sini kecil jadi harus dihapus. Oke, kita hapus ya soal yang pertama tadi. Intinya dari soal pertama tadi apa? Baca soal, lihat periodanya berapa kali sekali. Ya, berapa hari sekali, boleh berapa minggu sekali, soalnya macam-macam. Nah, di sini Ibu punya kelerengnya berapa Ibu? Ibu punya kelerengnya 30. Ayah punya kelerengnya 50. Ibu dan ayah akan membagi jumlah yang sama untuk anak-anaknya. Jadi berapa kelereng masing-masing mereka akan dapat. Jadi pertanyaannya jumlah kelereng yang dibagi ibu dan ayah. Supaya ini tulisannya Ibu mah bagus, soalnya calon dokter terjadi baheula ya. Yang terpenting mah siga apoteker tulisanana butut tapi kunaon kabaca gitu ya. Lakukannya lihat. Jadi Ibu mah sanes guru bahasa Indonesia tulisannya bagus, Ibu tulisannya amburadul. Tidak apa-apa. Don't worry ya. Kita lanjut, yang ditanya tadi apa? Berapa kelereng jika dibagi terhadap anak-anaknya? Jawab. Ibu mah paling suka kata Ibu juga pakai begini. Ya, oke. Tadi berapa? 30, 50. Bagi dengan bilangan prima ya? Bagi berapa? 2. Dapat berapa? 15, 25. Cek Ibu lamun tiasa dibuledan? Buledan. Mun habis membagi dua-duanya. Bagi lagi. Sekarang bisa bagi berapa? 5 ya? Oke. Ini 3. Ini 5. Oke. Jadi 30 teh 2 kali 3 kali 5 kuadrat. 30 kali 5, maaf. 50 kan 30 itu lihat. Nah, 2 kali 3 kali 5. Jadi nusamana pasti masing-masing punya angka 2 dan punya angka 5. Lihat. Jadi kalau 30 2 kali 5 kali 3. Kalau 50 2 kali 5 kali 3 kali 5. 2 kali 3 kali 5 nah 2 kali. Jadi lihat. Kalau 30 berarti 2 kali 5 kali 3. Lamun 50 2 kali 5 kali 3 kali 5. Lihat 5-nya ada 2. Nah sekarang cari FPB-nya ya. Tadi teh apa FPB teh? Faktor persekutuan terbesar. Ya ini nggak usah dibuledan. Kenapa nggak usah dibuledan? Karena hanya bisa dibagi masing-masing. Lihat yang bisa dibuledan ini ya. Ya. Jadi yang samanya berapa? Angka berapa? Masing-masing punya angka 2. 2. Ya. Nah, masing-masing punya angka 2 kan?
Angka 3 punya nggak 50? Enggak, berarti jangan. Angka 5, lihat, angka 5-nya ada 2, yang 1 mah 5, yang 1 5 kuadrat. Oh, berarti ambil yang terkecil ya. 5 berarti 10. Oh, berarti mereka masing-masing akan mendapat 10 kelereng ya EPB-nya ini. Ini soal untuk EPB. Jadi EPB biasanya soalnya kata kuncinya adalah membagi. Jadi dia akan membagi kelereng itu, masing-masing anak akan menerima 10 ya. Berapa orang? Nah, nanti pertanyaan selanjutnya, aya sabaraha budak ibu jeung bapak? Nah, itu kelanjutan pertanyaannya. Kalau sekarang berapa masing-masing dapat? Pertanyaan berikutnya, sabaraha sih anak ibu teh? Nah, bisa dilihat nanti bagaimana caranya. Caranya gampang. Nanti ibu jelaskan, silahkan untuk kalian berpikir di rumah. Jadi tebakan ti ibu adalah pertanyaan rangsangan dari ibu, berapa jumlah anak ibu? Kalau tadi ibu sudah mencari berapa masing-masing menerima kelereng. Pertanyaan berikutnya, sabaraha sih sebenarnya anak ibu? Silahkan kalian utak-atik di rumah, silahkan coba-coba. Jawabannya boleh japri tintin ya. Jadi ibu pikir materi dari ibu ini nanti kita lanjut dengan pecahan ya. Tetapi kalau materi dari ibu Tintin cukup EPB dan KPK. Ada 3 soal, di akhir 3 soal, kemudian di tengah juga ada soal. Silahkan kalian buat soalnya, kerjakan di rumah, boleh japri ya. Oke, jadi itu saja. Jadi ini akan ibu share di WA group dan di GCR ya Bager. Jadi tolong dikerjakan, dikumpulkan. Itu saja, terima kasih. Sampai ketemu pembelajaran ibu berikutnya. Tetap semangat, jangan menyerah. Matematika itu pelajaran yang menyenangkan. Ya, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.